Tentunya saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Stefania Ichi dengan NIM 1910410975, kelas A4 Manajemen Pagi, mata kuliah Kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara meningkatkan produktivitas dengan motivasi. Nah, meraih kesuksesan dan mempertahankan produktivitas tentu harus berawal dari motivasi diri sendiri. Kita boleh saja mendengar nasihat dari orang tua, teman, sahabat, atasan, atau motivator. Namun, kita hanya bisa produktif bila kita mempunyai semangat yang kuat dalam diri sendiri. Saya percaya bahwa setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda untuk memotivasi dirinya sendiri. Nah, jadi kita tuh harus bisa menemukan cara apa sih atau motivasi apa sih yang bisa kita gunakan yang lebih manjur untuk memotivasi diri kita sendiri gitu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk meningkatkan produktivitas dengan motivasi. Yang pertama yaitu menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, menurut saya motivasi ini sangat penting, dimana ketika kita sudah menentukan jangka pendek dan jangka panjang, kita itu lebih semangat kita itu lebih menggugah gitu untuk melakukan sesuatu. Misalnya gini, jangka pendek ketika saat ini mungkin kan saya ini harus mengerjakan tugas ini harus selesai hari ini, karena saya nanti harus, kalau saya sudah selesai saya bisa nyantai, bisa nongkrong sama teman-teman kayak gitu. Jadi kita kayak semangat gitu. Yang kedua yaitu menentukan tujuan jangka panjang. Contohnya sekarang saya kuliah, jadi saya ini harus benar-benar kuliah biar saya bisa cepat selesai kuliah dan saya bisa bekerja di perusahaan besar dan saya bisa mendapatkan uang dan saya bisa membeli apa yang saya mau. Jadi kita tuh juga harus jelas tujuan jangka panjang dan jangka pendek kita ini harus jelas gitu. Yang kedua adalah fokus pada proses bukan hasil. Nah, pernah mendengar kata hasil tidak pernah mengkhianati proses enggak? Jadi di mana keyakinan tersebut adalah bentuk motivasi diri sendiri yang harus selalu kita ingat. Ya, meskipun kita tahu ya tidak semua yang kita harapkan itu sesuai dengan ekspektasi ya. Tidak masalah. Misalnya gini, kita melakukan sesuatu pekerjaan nih, tidak masalah kalau seandainya pekerjaan kita itu tidak diapresiasi oleh atasan kita. Tapi yang lebih penting itu adalah prosesnya, dimana ketika kita melakukan sesuatu itu prosesnya lah yang sangat bermanfaat ya. Dimana proses itu bisa menjadi atau membentuk pribadi kita menjadi lebih profesional dan kita itu dapat siap bersaing di dunia kerja. Selanjutnya yaitu adalah menemukan alasan sebelum melakukan sesuatu. Kita itu harus sering bertanya pada diri sendiri, mengapa sih saya melakukan ini? Mengapa sih saya harus melakukan hal ini? Agar kita itu mampu berpikir yang logis, pasti yang kita lakukan ini bermanfaat atau enggak. Selanjutnya yang keempat yaitu selalu berpikir positif. Nah, berpikir positif adalah salah satu kunci untuk hidup produktif dan meraih kesuksesan. Jangan pesimis sebelum mencoba sesuatu yang baru. Kita harus berpikir positif. Kita harus berpikir bahwa saya ini bisa, saya yakin saya bisa. Kalau mereka bisa, kenapa sih saya enggak? Yang terakhir yaitu yang kelima, tidak menunda pekerjaan meskipun sedang bad mood. Menunda pekerjaan meskipun sedang bad mood merupakan awal dari ketertinggalan dan kemalasan. Jangan jadikan bad mood sebagai alasan untuk menunda pekerjaan. Kita tuh harus bisa melawan rasa malas kita itu. Kita tuh harus bisa berkomitmen, saya ini harus walaupun saya malas. Nah, selama ini cara apa yang pernah kamu lakukan untuk memotivasi diri sendiri? Yuk tunjukkan pada dunia bahwa kita itu adalah orang yang bisa, orang yang produktif dan punya potensi besar untuk meraih kesuksesan. Pesan saya, cintailah diri sendiri dan dirimu sendiri.